Sampai pemerintah Jepang sendiri menyatakan point 8.9 earthquake in Japan caused by HARP. Gempa 8,9 terjadi di Jepang ini disebabkan oleh HARP. Ya, HARP singkatan dari High Frequency Active Aurora-Sensor Project, satu alat yang dulu digunakan Amerika di Perang Dunia Kedua untuk menciptakan Iron Dome, hologram ke langit, sehingga ada hijab antara mereka dengan Rusia. Apabila ada rudal lewat mengenai Iron Dome tadi, maka akan meledak di ruang angkasa. Ada beberapa lapis Iron Dome sehingga tidak ada rudal satupun yang meledak di Amerika. Sekarang sudah dimodifikasi dengan sedemikian cara dan canggih. They can create weather control, earthquake, and tsunami. Mereka bisa menciptakan kontrol cuaca, bisa menciptakan puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Mungkin agak asing di telinga kita, tapi inilah faktanya Bapak Ibu. Bisa kelihatan contohnya Bapak Ibu, boleh? Ya, biar saya menunjukkan kalau saya tidak berbicara tanpa fakta dan data. Ada fakta dan datanya Bapak Ibu. Ini saya coba perlihatkan yang di Cimahi, Kota Bandung. Bandung Cimahi ini terlihat. Ini yang terjadi di Cimahi. Cimahi itu berdampingan dengan Kota Bandung, ya, kayak Magelang, Yogyakarta, Bapak Ibu, seperti itu. Bentuknya seperti itu, kayak tornado, Bapak Ibu. Dan ini pecah, kemudian jatuh ke daerah pegunungan Lembang sehingga terjadi puting beliung di sana. Ya, ini terjadi dua kali Pak, 2010 dan 2012 kalau tidak salah. Baik Bapak Ibu, nah saya perlihatkan hal yang sama. Bapak Ibu hafalkan tadi bentuknya seperti itu kan. Saya perlihatkan hal yang sama terjadi di Persia, Iran, Laut Iran, Laut Persia Bapak Ibu. Ini mohon maaf ada musiknya, saya silentkan Bapak Ibu. Saya sedang meneliti satu penelitian terkait dengan gempa bumi yang terjadi sekitar 23 November 2008. Ya, dalam satu rangkaian cuplikan yang dipostingkan di hari itu dalam sebuah ruang publik. Sayangnya klip ini tidak ada suaranya. Saya sudah lama tinggal di Bandar Lain, sebuah kota kecil di Laut Persia. Beberapa minggu yang lalu saya melakukan penelitian berlanjut tentang gempa bumi yang terjadi sekitar 3 skala Richter. Ya, hal ini memakan waktu 2 minggu saya tinggal di sana dan menelitinya. Pada saat itu saya melihat ada warna menyala, merah menyala di atas permukaan air laut. Banyak ikan mati dan sebagian besar mereka terbakar, hangus. Beberapa hari setelah itu tercium bau menyengat di seantero kota. Ya, surat kabar lokal memberitakan adanya racun yang terdeteksi di laut tersebut, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak saya tinggal di Bandar Lain selama 27 tahun. Pemerintah kota memperingatkan warganya untuk tidak mengkonsumsi ikan di sekitar wilayah itu. Saya berhasil mengambil film kecil dari peristiwa aneh ini, ya, yang apa yang terjadi di laut. Namun sayang sekali Bapak Ibu sekalian, ini memang tidak ada suaranya. Kalau suara yang saya ini adalah orang yang memposting kembali. Ini suara musiknya. Bapak Ibu, semua mengarah kepada HARP, alat yang tadi saya sampaikan, High Frequency Active Aurora-Sensor Project. Alatnya ini berupa antena Bapak Ibu, tapi jumlahnya banyak, ada ratusan, di satu tempat yang bernama Gakona di Alaska. Tapi dia bisa menjangkau setiap titik di muka bumi. Ini Bapak Ibu, beberapa gempa saya catat di Cina itu mereka ciptakan. Mungkin asing Bapak Ibu, tapi inilah yang terjadi Bapak Ibu. Dan kita harus melek dan tahu. Saya tidak yakin tsunami Aceh dan tsunami Jepang, tsunami Aceh 2004, 26 Desember 2004. Saya tidak yakin itu natural, tapi human made, HARP.
Beberapa data saya dapatkan, diantaranya seminggu sebelum tsunami Aceh terjadi, USS Renville sudah bergerak dan berada di Thailand. Ya. 2 minggu kemudian, ya atau seminggu setelah tsunami Aceh, itu bisa datang ke Aceh. Padahal jarak Amerika Aceh kan jauh, itu di secepat apapun kapal laut itu bisa sebulan. Ini hanya dalam waktu 2 minggu kurang. Pertanyaannya, berarti sejak awal dia sudah tahu, dia sudah bergerak sebelum terjadinya peristiwa ini. Dan ada data yang kami dapatkan, di Thailand itu Amerika menyimpan beberapa pasukan dan lengkap dengan artileri dan pasukan artileri dengan siap persenjataannya. Semuanya tenggelam karena tsunami ini. Baik Bapak Ibu, kembali ke sini, Bapak Ibu bisa perhatikan sama dengan yang terjadi di Cimahi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu melihat warna menyala di permukaan air laut. Nah, ini warna menyala, itu api Bapak Ibu. Kalau hutan dibakar saya kira wajar, karena memang ada pohon yang terbakar. Dan hutan dibakar ini adalah salah satu cara untuk mengetahui kandungan emas yang ada di bawah, kandungan logam yang ada di bawah hutan tadi. Untuk mendeteksi emas di bawahnya, tinggal bakar aja hutannya. Makanya kalau lagi pembakaran hutan sengaja, itu untuk mendeteksi emas. Sehingga kalau ada yang ingin memadamkan, itu nggak akan diterima, karena emasnya belum kelihatan. Ya, Pak Mahathir Muhammad sempat menawarkan untuk memadamkan kebakaran hutan ya, Bapak Ibu. Oh, ini live saya, mohon maaf. Kita lihat aja. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ada api di atas permukaan air laut, pasti ikan akan menyelamatkan diri kan? Dia akan lari ke bawah, bersembunyi di batu karang. Pasti itu lakukan. Tapi apakah ikan ini selamat? Bapak Ibu bisa perhatikan nanti. Ikan lumba-lumba, ikan apapun, bukan hanya sekali ikan kecil Bapak Ibu, ikan besar pun mati, terpanggang. Padahal mereka berada di dalam air. Ini kejahatan alam yang mereka lakukan. Ini fitnah akhir zaman, huru-hara akhir zaman Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan beberapa bencana yang ini betul-betul alami, dan itu disebabkan karena ulah buruk manusia, kemaksiatan manusia. Baik, sekali lagi, apakah ini hak? Ya. Flora fauna yang indah, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini ada karya ciptaan Allah yang maha kuasa luar biasa. Bapak Ibu bisa saksikan, bukan hanya 100, ratusan, tapi ribuan Bapak Ibu. November 2007. Ini tidak bisa dikonsumsi karena bau racun menyengat. Inilah yang kami temukan di tsunami Aceh, Bapak Ibu. Kenapa tsunami terjadi tapi diawali dengan adanya ledakan dari tengah lautan, Pak? Di Melaboh itu banyak saksi hidup. Mereka menyaksikan ada ledakan dari dasar laut, kemudian terbentuk cendawan api. Itu menunjukkan adanya nuklir yang disimpan di bawah ring of fire, dasar samudra. Kemudian terjadi tsunami itu. Ada seseorang yang biasa dia azan subuh di Melaboh. Dia biasa azan subuh dan dia pasti tilawah. Setelah itu dia pulang. Seperti itu setiap hari dia lakukan. Nah saat itu dia sudah azan subuh, udah sholat subuh berjamaah, dia tilawah, berzikir, murojaah. Lalu dia kembali pulang. Di perjalanan dia mendengar, menyaksikan. Saya lupa lagi namanya siapa. Ya, saya tidak bertemu dengan dia, tapi tim saya yang bertemu dengan beliau. Tim kami yang bertemu dengan beliau dari pesantren Al-Fatah, Cilengsi Bogor saat itu. Dia lari karena melihat ada tsunami. Dia melihat ada cendawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pasti yakin akan ada tsunami, maka dia lari ingin menyelamatkan keluarganya. Tapi dia kalah cepat sama tsunami, Pak. Tsunami itu membawa dia, terkena tsunami, tapi seperti yang dibawa begini, Pak. Air itu seperti yang menggendong beliau, lalu beliau ditempatkan di tempat biasa beliau azan. Ini ceritanya, sambil menangis dia bercerita itu karena keluarganya tidak ada yang selamat. Dia menyaksikan air itu menghancurkan rumah-rumah, tapi masjid utuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada peristiwa di muka bumi ini melainkan atas ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya, nanti kita bahas dalam pendekatan Quran hadis, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kembali ke sini. Gosong Bapak Ibu sekalian. Padahal mereka sudah menyelamatkan diri. Ini yang terjadi.
Dan bukan hanya ratusan ribuan, Bapak Ibu. Ini kejahatan alam yang dilakukan oleh mereka. Salah seorang pakarnya bertanya kepada sang jenderal yang melakukan survei ke lapangan di alat-alat ini. Satunya nuklir yang disediakan oleh mereka. Jawabannya apa? Untuk apa semua ini diciptakan? Untuk memerangi Islam ketika khilafah tegak untuk yang terakhir kali. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah kalau memang khilafah ini akan tegak. Sebagaimana hadis dari Huzaifah bin Yaman dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu tentang kekhilafan yang akan terjadi, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini fakta-fakta empiris yang terjadi di tahun 2007. Ini alat, maksud saya alat yang coba kita waspadai. Bapak Ibu rahmati Allah, ada kejadian di Indonesia ini, dua kejadian yang aneh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, mungkin Bapak Ibu ada juga yang melihatnya. Kalau tidak salah ini viral juga di di Instagram ya, atau di WA Bapak Ibu. Adanya terlihat dua mata Bapak Ibu sekalian, dan itu nampaknya dua mata Dajjal ya, satu mata Dajjal barangkali.